Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Adalah balagh risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta ta'al yaqin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Asrafil anbiya'i wal mursalin ba'asallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Lain we jomblangna ka dieu. Jomblangna ka dieu kamari mah ieu jomblang ka dieu. Kemudian para una jomblang. Kami subuh memang pemain inti biasanya datang. Pemain inti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian hadis kita dalam kitab Sahih Bukhari. Kemarin saya juga di GBA Geria Bandung Asri, sama ketularan Sahih Bukhari juga. Jadi minta kajian rutin Senin malam itu Sahih Bukhari. Jadi memang alhamdulillah ya, umat sekarang sudah mulai senang ke kitab karena kajian tematik kita mungkin terlalu umum gitu ya. Jadi sekarang pada kitab biar lebih fokus, lebih detail, lebih mendalam. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang bab sholatul jamaah wal imamah, tentang sholat berjamaah dan hukum-hukum berkenaan dengan keimaman atau imamah. Wa qala al-Hasan in mana'athu ummuhu anil isya'i fil jama'ati syafaqatan lam yuti'ha. Jadi saking wajibnya sholat isya, sebagian mazhab mengatakan isya itu seluruh sholat itu berjamaah itu wajib. Jadi saya mungkin dari awal dulu menerangkan hukum sholat berjamaah itu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya wajib. Jadi kalau tidak berjamaah dosa. Itu dalam fikih mazhab Ahmad ibn Hanbal atau fikih Hambali. Sedangkan dalam fikih selain beliau, berarti Syafi'i, Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan sholat berjamaah itu fardunya kifayah. Artinya hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kalau dilakukan banyak keutamaan dan afdolnya. Kalau dilakukan sendiri sholatnya, maka dia tidak mendapatkan keafdolan dan juga keutamaannya. Jadi kita disuruh milih mau yang afdol, mau yang sendiri. Mau yang diterima berjamaah, diterima karena kolektivitasnya, karena berjamaahnya, atau mau sendiri, yang belum tentu kita ini sholatnya bisa lurus, bisa benar. Dasar seorang peminyaliran malahun bisa. Malahun. Itu tilu rakaat atau 4 rakaat setiap sholat gitu. Opat tilu itu jelas. Kami ayah supir nama setidaknya kalau dia kurang ada yang ingatkan. Semua jamaah itu kecuali sama masjid hilap saja. Terang gitu kan. Nah, jadi ini keutamaan kita ini sholat berjamaah. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan hadis-hadis Rasul dan perintah ayat Quran, beliau menyimpulkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Dan pendapat yang lain selain beliau itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bahkan Imam Ahmad lebih tegas lagi, orang muslim yang ngaku Islam tapi tidak sholat, maka wafatnya jangan disolatin. Itu pendapat Imam Ahmad. Jadi orang yang Islam, yang ngaku Islam, KTP-nya muslim tapi tidak sholat, maka ketika meninggal tidak usah disolatkan. Biar sholat sendiri, wudunya sendiri, mandi jenazahnya sendiri, nanti masuk kubur sendiri juga biarin gitu. Cilung delay lah masuk sendiri. Jadi si acluk-aclukan pocong nanti masuk sendiri. Dia ngeribaan sendiri. Gitu. Jadi orang yang ngaku muslim tidak berjamaah. Memang Imam Ahmad itu yang paling tegas dalam masalah sholat.
Beliau tuh yang paling tegas dalam masalah sholat, sampai-sampai pendapat dalam mazhabnya itu kalau ada orang Islam tapi tidak sholat, wayahna tidak usah disolatkan. Satu, sebagai balasan untuk dia karena dirinya tidak pernah sholat, ngapain disolatin? Orang Islam tidak sholat, pas meninggal disolatin, ngapain disolatin? Di dunia saja dia tidak sholat, sebelumnya tidak sholat, ngapain disolatin? Artinya kalau orang ini masih hidup pun kayaknya nggak mau disolatin dia tuh. Orang dia juga nggak sholat, gitu. Masuk akal sama pendapatnya itu, sangat masuk akal. Jadi sewaktu hidupnya tidak mau sholat, meninggal disolatin. Jangan-jangan kalau dia ditanya, mayat bisa bicara, mah pada disolatkan mah, mah nggak mau tara, gitu. Bios itu hadis Abi Watara dan mau disolatkan terkedah bios. Mungkin jawabnya gitu kalau dia bisa ditanya, sehingga ya tidak usah disolatkan bagi yang tidak sholat. Muslim yang tidak sholat tidak perlu disolatkan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau imam yang lain masih kasihan, dalam arti kata ya selama dia bersyahadat minimal terakhir kali disolatkan, minimal terakhir kali disolatkan. Di mandian juga jangan biarkan mandi sendiri, nanti keran masjid habis nanti airnya kalau mandi sendiri kan begitu. Nah, kata Imam Al Hasan radhiyallahu taala anhu, ini masuk kita udah fikih berjamaah ya. Kita ambil pendapat jumhur saja, sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Karena kalau kita mengambil pendapat Imam Ahmad yang mewajibkan, berarti otomatis kalau kita sholat sendiri di rumah ya berarti melanggar sesuatu yang wajib kan begitu. Konsekuensinya berat kalau kita ngambil pendapat Imam Ahmad. Sehingga kita lebih condong kepada pendapat jumhur yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah yang sangat-sangat ditekankan. Imam Al Hasan mengatakan, in mana'athu ummuhu anil isya fil jama'ati syafaqatan lahu lam yutiha. Andaikan ada seorang ibu melarang anaknya menghadiri sholat isya berjamaah, kata beliau, maka anak itu tidak usah mentaati perintah ibunya itu. Saking apanya? Saking pentingnya sholat berjamaah. Jadi andaikan kan ibu itu kan wajib ditaati dalam segala halnya. Dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk mentaati orang tua itu dalam semua halnya, kecuali satu, fa in jahadaka ala an tusyrika billahi, kalau mereka menyuruh kita berbuat maksiat atau berbuat kemusyrikan, maka kata Al-Quran fala tutihuma, jangan kau taati keduanya. Jadi pada prinsipnya mentaati omongan ibu itu hukumnya wajib. Dan kita sudah pernah belajar, ada seorang Juraij ya, dalam Adabul Mufrad kita pernah belajar, seorang pemuda Juraij yang soleh, yang tekun, rajin ibadah. Ketika dia sholat, ibunya manggil, dia tidak hiraukan. Sampai akhirnya ibunya itu mengucapkan sebuah kalimat bahwa kau Juraij akan diuji dengan sesuatu yang memalukanmu. Ibunya kesal sehingga terlontar ucapan tidak baik. Akhirnya Juraij difitnah oleh seorang wanita yang hamil bukan karena dia, tetapi dia mengatakan bahwa anaknya adalah anak Juraij. Lalu kemudian orang-orang sudah menyudutkan, sudah menggiring, mengarak Juraij untuk disalahkan begitu, dihukum. Tiba-tiba wanita itu lahir anaknya, dan anak itu mengatakan bahwa bapakku bukan Juraij, tapi bapakku si Anu. Nah, jadi ini dalil dalam hadis itu, dalil bahwa yang namanya perintah atau seruan, ajakan orang tua, perintah itu hukumnya wajib. Tetapi kalau mereka melarang sholat berjamaah, tidak bisa ditaati atau tidak boleh ditaati. Lam yudiyah, karena termasuk melanggar perintah Allah. Itu. Jadi ketaatan kepada orang tua itu hukumnya wajib, kecuali jika perintah dan larangan itu melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Berikutnya adalah hadis dari Abdullah bin Yusuf, kemudian diriwayatkan juga dari beliau itu dari Al-A'raj, dan kemudian Abu Hurairah meriwayatkan dari beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, laqad hamamtu, aku punya niat, an amura bihatabin, untuk mengumpulkan kayu bakar, fayah tuba summa amur bisalah
Kemudian aku nyuruh seseorang imamin di masjid, dan aku akan keliling dengan beberapa orang untuk merazia siapa yang tidak sholat berjamaah. Nanti tak bakar rumahnya. Jadi Nabi pernah punya niat dalam sholat itu, biarkan satu orang jadi imam, Nabi keliling dengan para sahabat lain untuk mencari siapa yang tidak sholat berjamaah. Fayu'adzin laha summa amra rajulan fayaumun nas summa ukhalifa ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Tapi ini hadis ini meskipun Nabi sudah berniat tapi tidak dilaksanakannya. Apa poinnya? Poinnya saking seriusnya beliau terhadap sholat berjamaah, sampai-sampai punya niatan untuk membakar rumah orang-orang yang laki-lakinya di rumah tidak sholat ke masjid. Saking seriusnya ini sholat berjamaah. Dah kita keliling nanti bakar semua rumah yang ada lakinya tidak berjamaah. Ini perintah ini tidak beliau laksanakan, tetapi niatnya itu sebuah keseriusan bahwa kaum laki-laki itu harus keluar dari rumah dan menuju sholat berjamaah. Walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajid arakan saminan aw mirmataini hasanatain la syahidal isya. Demi Allah, kata Nabi, andaikan orang itu tahu betapa berharganya sholat isya berjamaah, itu bagaikan orang mendapatkan lengan kambing yang enak dan nikmat begitu, kemudian semua orang berebutan ngambil itu. Jadi kalau orang tahu dalam sholat isya itu ada keutamaan, seperti halnya ada daging kambing yang sudah matang, sudah tersaji, bagian lengannya yang enak begitu, pasti orang akan rebutan. Kenapa disebut daging kambing? Karena saat itu yang paling favorit daging kambing. Kalau sekarang mungkin yang lain ya, mungkin sekarang bisa apa namanya? Daging sapi. Daging sapi. Daging sapi, mungkin nasi padang atau lain sebagainya lah. Jadi seolah itu kata Nabi, andaikan mereka tahu sholat isya itu keutamaannya, itu bagaikan orang yang di masjidnya itu ada daging kambing dua biji per orang, yang bagian bagusnya lengan ini, kemudian orang-orang rebutan ke masjid saking ingin mendapatkan daging kambing itu. Nah begitu juga sholat, ini Nabi sampai membuat perumpamaan agar orang itu menjaga sholat berjamaah di masjid. Nah, sahabat Anas bin Malik mengatakan, ya, nanti di bawahnya, wa kana al-aswadu idza fatatul jamaah dhahaba ila masjid akhar. Ada sahabat namanya Aswad, kalau ketinggalan sholat berjamaah di masjidnya, dia cari masjid lain agar bisa berjamaah. Jadi sakingnya mereka ini menjaga sholat jamaah, kalau sudah kehabisan sholat jamaah di masjidnya, dia cari masjid lain keliling. Masih ada nggak masjid yang belum qomat? Makanya qomat itu kalau dulu waktu saya kuliah itu jedanya lama antar masjid itu, ada yang beda 10 menit, ada yang beda 15 menit. Mungkin salah tujuannya itu kalau dia terlambat di masjid ini, dia bisa keliling cari masjid yang paling lama. Ada masjid yang Jumatan itu jam 2, padahal waktunya di jam 12. Jadi sengaja ditarik sampai mendekati asar. Gitu. Jadi orang-orang yang tidak sempat mengikuti sempurna Jumat di masjid-masjid yang ada itu bisa ke situ. Jadi sholatnya itu ditarik, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang hanya 10 menit. Di Indonesia rata-rata paling lama setengah jam atau 20 menit, bahkan 10 menit mungkin di semua masjid kita. Padahal masjidnya banyak. Nah ini saking pentingnya sholat berjamaah, sahabat itu kalau ketinggalan di masjid yang satu, dia cari masjid lain, barangkali ada masjid yang belum menunaikan sholat berjamaah. Wajah Anas, kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dhahaba wajah ila masjidin qad shalla fihi. Anas bin Malik kalau datang ke masjid sudah sholat di sana, maka beliau akan melakukan azan, lalu qomat dan sholat. Jadi meskipun sudah berjamaah selesai, Anas bin Malik itu kalau ketinggalan jamaah tetap dia datang ke masjid. Dia datang ke masjid, kemudian sholat. Kalau tidak ada orang, dia datang ke masjid, kemudian azan sendiri, lalu qomat, kemudian berjamaah dengan yang ada. Jadi beliau selalu sholatnya itu di masjid. Mau terlambat, mau datang duluan,
ataupun lain sebagainya, beliau itu senantiasa menjaga sholatnya di masjid. Orang-orang dahulu begitu serius menjaga sholat berjamaah. Ini hadis-hadis ini memberi kita motivasi ya, bahwasanya di antara keutamaan masyarakat sahabat yang pertama adalah luzumul jamaah. Mereka senantiasa menjaga sholat berjamaah. Ada 5 karakter masyarakat sahabat yang disebut sebagai karakter masyarakat yang unggul. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, ada 5 ciri khas masyarakat sahabat sehingga mereka menjadi masyarakat yang paling maju ya dalam sejarah peradaban manusia. Yang pertama itu karena mereka menjaga sholat berjamaah, namanya luzumul jamaah, menjaga sholat berjamaah. Yang kedua adalah ihyaus sunnah, menghidupkan sunnah. Yang ketiga adalah tilawatul Quran, menjaga tilawatul Quran. Yang keempat adalah ukhuwah, menjaga ukhuwah sama mereka. Yang terakhir baru yaitu adalah sholatul jamaah, kemudian ukhuwah, ihyaus sunnah, tilawatul Quran. Nah, yang terakhir itu adalah imaratul masajid, memakmurkan masjid. Itu 5 ciri khas masyarakat sahabat yang dikenal sebagai masyarakat terbaik dalam sejarah manusia. Mudah-mudahan kita semua ada kriteria itu. Yang pertama adalah luzumul jamaah, yang kedua ihyaus sunnah, yang ketiga tilawatul Quran, yang keempat ukhuwah, yang kelima adalah imaratul masajid ataupun memakmurkan masjid. Pas banget ini. Masih panas ya. Musim dingin ini memang tenggorokan itu kurang pas jadi harus dihangatkan. Bentar manusia. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan. Nah, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Dalam riwayat lain bi 27 dhifan. Salat berjamaah itu kelipatannya adalah 25 kali lipat. Dalam riwayat lain 27 kali lipat. Kenapa tidak menyebut 27 pahala? Karena kali lipat itu lebih dalam maknanya daripada pahala. Jadi umat Islam itu kan umat yang paling pendek umurnya, antara 60 sampai 70 tahun. Dalam hadis kan begitu ya. Dan paling pendek fisiknya juga. Nabi Adam kan tingginya 30 meter. Beliau 60 hasta 30 meter. Fisiknya kuat. Nabi-nabi juga fisiknya kuat. Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi yang lain juga ada yang ratusan tahun. Nah, umat Nabi Muhammad ini usianya 60 sampai 30 tahun berdasarkan hadis. Imam Syafi'i juga meninggal 65 tahun. Imam Nawawi 45 tahun. Ibnu Taimiyah 70 tahun. Kebanyakan para ulama, para sahabat meninggal itu di bawah 70 tahun. Imam Bukhari yang nyusun kitab ini dan hafal 1 juta hadis atau 600.000 hadis pilihan, itu wafatnya 62 tahun. Juga ayahnya ahli hadis wafatnya 62 tahun. Artinya usia umat Islam itu pendek, 60 sampai 70 tahun. Sedikit saja orang yang di atas 70 tahun, termasuk kaum elit kalau di atas 70 tahun itu. Orang elit itu bonusnya berarti banyak. Berarti Pak Haji itu elit itu. Di atas 70. Pak Haji Hikmat juga elit. Bonus, pasien bonus ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata dalam sebuah keterangan disebutkan orang yang sudah mencapai usia 40 wajib hati-hati dengan perhitungan Allah. Orang kalau sudah masuk 40 tahun, hendaknya dia lebih hati-hati dengan perhitungan Allah. Karena Allah mulai berhitungan dengan orang yang di atas 40 tahun. Jangan merasa aman, jangan merasa mual kumaha dan sebagainya. Itu kalau sudah mencapai usia 40 tahun. Karena apa? Karena hujah Allah sudah tegak padanya. Karena argumen dan dalil-dalil Allah itu sudah sampai ke dia. Sehingga Allah punya alasan untuk ngapa-ngapain kita. Kalau yang di bawah 40 kan masih sedikit dalil dia tahu. 40 masih sedikit ilmu dia tahu. Tapi kalau sudah 40 ke atas, orang ini sudah banyak pengetahuannya, sudah banyak hujahnya, sudah banyak argumen dan alasan Allah untuk menghitung kita. Maka Al-Quran dalam surat Ahqaf ayat 15 Allah mengisyaratkan bagi orang yang sudah mencapai usia 40 tahun wajib melakukan 5 hal.
Kalau orang sudah mencapai 40 tahun, falamma balagu arba'ina sanah. Ketika mereka falamma balagu asyhadu wa balaghu sanah, kalau mereka sudah mencapai 40 tahun, maka lakukan 5 hal. Yang pertama adalah Rabbi auzina syukra nikmataka, banyak-banyak bersyukur. Orang kalau sudah 40 tahun sudah harus banyak-banyak bersyukur. Dia sudah dikasih kehidupan 40 tahun, dikasih istri, dikasih anak, dikasih istri lagi, kemudian dikasih anak lagi, kan begitu. Istrinya tambahan ada gitu dan lain sebagainya. Hartanya juga sudah dikasih, kehidupannya dan lain sebagainya. Orang 40 tahun itu sudah pandai, harusnya pandai-pandai bersyukur. Siapapun, dan kita semua sudah 40 tahun. Saya sendiri 43. Yang lain mungkin lebih. Orang yang sudah 40 tahun, kata Al-Quran, wajib memperhatikan 5 hal. 1, pandai-pandai bersyukur. An ashkura nikmataka allati an'amta. Wa an amal sholihan tarda. Yang kedua, banyak-banyak amal soleh. Orang kalau sudah 40 tahun, yang kedua adalah banyak-banyak amal soleh. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati, sudah mulai fokus mengurusi, memperbaiki keluarga. Kalau orang sudah 40 tahun, fokus sibuk memperbaiki keluarga. Karena kita harus menyelamatkan mereka di akhirat nanti. Karena kita tanggung jawab membawa mereka ke surga. Kita tanggung jawab membawa istri kita ke surga. Kita tanggung jawab membimbing, memastikan anak-anak kita masuk surga. Itu fokus kita saat usia kita 40 tahun. Memperbaiki keluarga. Lalu yang keempat, ini tubtu ilaik. Fokus yang keempat adalah banyak-banyak bertaubat. Orang sudah 40 tahun, sudah fokusnya adalah taubat. Yang terakhir, wa ana minal muslimin. Banyak-banyak berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah 40 tahun, dia sudah di akhir usia sebenarnya. Sudah melewati separuh dari hidupnya. Siapapun orangnya, kebanyakan kalau orang sudah lewat 40 tahun, dia sudah melalui separuh dari masa hidupnya. Karena sudah 40 mah kesananya itu mungkin ada 20, mungkin ada 30, jarang yang 40 atau 50 ke atas. Kebanyakannya setelah 40 itu nambahnya kalau nggak 20 paling maksimal 30. Maka 5 perintah Al-Quran ini dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 mesti diperhatikan. Falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Orang kalau sudah mencapai usia dewasa, usia 40 tahun yang dimaksud, maka lakukan 5 hal ini. Yang pertama adalah pandai-pandai bersyukur. Karena itu pangkal bahagia, bersyukur. Yang kedua adalah banyak-banyak amal soleh. Yang ketiga, taubat kepada Allah, memperbanyak taubat, istighfar maksudnya. Yang keempat adalah mengurus keluarga, fokus memperbaiki mereka. Yang terakhir adalah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti qanaah. Itu kalau udah 40 tahun. Makanya kalau ajaran Islam sebenarnya meraih dan mencapai kesuksesan itu ya dari usia 25 sampai ke 40. Itu usia produktif, sangat-sangat produktif, dia mencapai kejayaan gitu. Nah, usia sudah 40-50 ke atas itu sudah usia merapat ke masjid. Dalam bahasa kita kolot baheula mah geus wayahna mawa itu ke masjid aja fokus di masjid. Bari di rumahna uncang-uncangan kursi rotan teh geuning. Ya kita baca Quran begitu. Tapi itu mah nanti, kita kan belum tua. Kita belum tua. Itu mah nanti. Yang jelas fokusnya itu usia 25 sampai 40 itu usia produktif kita membangun kejayaan duniawi. Lalu setelah 40 kita fokus kepada 5 tadi. Itu ajaran Al-Quran membimbing kita bagaimana mempersiapkan kehidupan yang lebih nyata, kehidupan yang lebih serius, kehidupan yang lebih abadi nanti di akhirat setelah kewafatan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan taufik kepada kita dalam rangka istiqomah menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke tema kita bahwasanya sholat berjamaah itu kedudukannya adalah 25 atau 27 kali lipat dari sholat sendiri. Itu artinya kalau kita istiqomah 10 tahun berjamaah itu setara dengan 270 tahun sholat sendiri.
Sama dengan ibadahnya kaum zaman dahulu yang hidupnya 700 tahun, 1000 tahun dan seterusnya. Nabi Nuh Al-Qur'an menyebutkan walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi fala bisa fihi alfasanatin ila khamsina am. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berdakwah itu 1000 tahun kurang 50. Artinya 950 tahun. Dan hanya memiliki 80 pengikut saja. Jadi pami Masjid Al-Kausar 10 tahun aya saurang jamaahna nu istiqomah eta dihitung dengan umat Nabi Nuh mah sukses keneh teh. Masih sukses Al-Kausar. Mun saurang aya nu istiqomah. Gitu. Nabi Nuh 1000 tahun hanya 80 pengikut. Berarti 100 tahun kira-kira berapa itu? 100 tahun teh mungkin hanya 2 orang atau 3 orang. Jadi Masjid Al-Kausar sudah bagus kalau 2 tahun istiqomah 20 jamaahnya. Udah bagus istiqomah itu. Apalagi zaman sekarang. Zaman yang di televisi serba ada, di gadget serba ada, di rumah segala ada. Segala tiasa dikucek, tiasa dikekaratak, dimasak bisa di rumah. Sehingga ke masjidnya itu banyak godaan. Kasurnya empuk. Rumahnya AC, kasurnya empuk, makanan nyandi di sana tinggal makan. Ke masjidnya semakin banyak godaan. Kalau ada yang istiqomah setahun 3 orang saja, itu sudah seperti kaum Nabi Nuh zaman dulu. Yang dalam 1000 tahun hanya pengikutnya 80. Makanya fungsi dari Al-Quran mengisahkan kisah-kisah dahulu, apa kata Allah? Litusabbita bihi fu'adak. Kenapa Quran banyaknya kisah? Itu yang pertama adalah hiburan buat Rasulullah. Menguatkan, meneguhkan hati Rasulullah SAW. Hai Muhammad, kamu lihat umat-umat terdahulu. Jadi kalau ada sekarang ada orang sedikit-sedikit ngikuti kamu itu 3 orang, nggak usah sedih. Nuh saja zaman dulu itu 1000 tahun hanya 80 pengikutnya. Sabar saja. Kemudian penyiksaan kaum Quraisy diingatkan lagi, hai Muhammad, dulu ada seorang hamba karena menjaga imannya digergaji sama musuhnya. Siapa? Nabi Zakaria. Ketika melihat umatnya ada yang disiksa, Nabi diingatkan, dulu ada ashabul ukhdud, wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud, dan sampai akhir mengisahkan tentang orang-orang beriman yang direbus oleh raja zalim di atas tungku besar berisi api mendidih. Jadi tujuan dari kisah-kisah itu disebutkan kepada Rasulullah, atau kenapa Quran itu banyaknya kisah, tujuan pertamanya adalah menghibur hati Rasulullah. Yang kedua, menjadi pelajaran bagi umat kedepannya agar tidak melakukan perbuatan umat-umat terdahulu. Makanya Nabi secara khusus mengatakan, kalau kamu lewat perkampungan Madain jangan nengok ke belakang, karena dulu itu kaum dikutuk oleh Allah SWT di Arab Saudi. Tapi sekarang jadi objek wisata. Ini prihatin. Ada namanya tempat Madain Saleh. Itu dulu kaum disiksa, diazab di situ. Kalaupun kita lewatlah dengan cepat, jangan menoleh. Kan itu perintahnya Nabi. Sahabat itu dengan Nabi kan lewat di situ. Namanya juga orang penasaran, sahabat pada noleh. Ini bangunan apa ini? Bekas kaum Madain, batu-batu besar segala macam. Kata Nabi, buru. Sebelah diri, jangan ditengok. Karena itu kaum dulu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita main ke tempat itu, tujuannya spesifik, mengambil pelajaran ibrah dari kedurhakaan kaum tersebut. Tapi sangat sayang sekarang jadi objek wisata, ketahui selfie dan lain sebagainya. Ini suatu hal yang kontradiktif sebenarnya, tetapi ya ala kulli hal, kan itu kebijakan pariwisata negara setempat, mungkin devisa ataupun menambah penghasilan. Padahal dengan tanpa itu pun sudah melimpah. Oh alam itu kita hanya bisa menyampaikan saja. Nah, jadi kembali kepada hadis kita, orang yang istiqomah 10 tahun berjamaah sama dengan orang 270 tahun sholat sendiri. Kalau 20 tahun istiqomah, barangkali sudah 20 tahun ke masjidnya, beruntunglah, berbahagia, karena itu setara dengan 540 tahun sholat sendiri. Sebaliknya, 1 hari kita nggak berjamaah ke masjid, ruginya 27 hari. Setahun kita los nggak ke masjid, itu sama dengan 27 tahun kita kehilangan sholat berjamaah. Artinya sholat sendiri itu nilainya kalau dengan berjamaah
bedanya itu 27 kali lipat. Makanya tidak menyebutkan pahala di situ, tapi kali lipat itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Artinya kalau kita tadi istiqomah selama hidup kita, taruhlah kita ini balik usia 15 tahun, lalu 40 tahun kita istiqomah, tinggal dikali 40 tahun kali 27. Berapa itu? Hampir 1000 tahunan setaranya sholat kita. Itu sama dengan usia umat terdahulu, sama dengan kaum terdahulu yang ribuan tahun usianya. Jadi kita bisa menyamai pahala orang dulu dengan menjaga sholat berjamaah. Kita bisa menyamai pahala kaum Nabi Nuh, pahala nabi-nabi sebelumnya dengan sholat berjamaah. Apalagi kita disebut oleh Nabi sebagai umat yang paling ajaib. Suatu hari Rasul itu mengatakan begini, bertanya kepada sahabatnya, wahai para sahabatku, tahukah kalian iman yang paling ajaib? Iman yang paling menakjubkan itu siapa? Kata Rasul kepada sahabatnya. Sahabat mengatakan imanul malaikah, imannya malaikat. Kata Rasul, oh enggak, malaikat itu dekat dengan Allah. Malaikat itu makhluk Allah yang khusus diperintahkan untuk mentaati perintahnya. Wajar saja mereka imannya tinggi, tapi tidak menakjubkan. Wajar begitu. Lalu sahabat mengatakan, kalau gitu imamnya para nabi. Kata Rasul, oh enggak, para nabi itu mendapat wahyu dari Allah. Pantas saja mereka berimannya lebih kuat dari yang lain. Sahabat mengatakan, ya udah, kalau gitu imannya para sahabat. Kata Rasulullah, sahabat itu membersamai para nabinya. Kalian melihat saya beriman, kalian melihat risalah wahyu yang saya sampaikan. Lalu kemudian sahabat, siapakah ya Rasulullah orang yang paling menakjubkan keimanannya? Beliau mengatakan, orang yang paling ajaib, yang paling menakjubkan keimanannya adalah orang-orang setelahku, tidak melihatku, tidak mendapatkan wahyu, tidak juga seperti malaikat, tapi mereka mau beriman kepadaku. Mereka hanya beriman dari kertas-kertas ini, dari membaca hadisnya, dari membaca ayatnya, tidak pernah ketemu Rasulnya, tidak pernah ketemu nabinya, tidak juga mendapatkan wahyu langsung dari Allah, tidak juga seperti malaikat yang sangat dekat dengan Allah, tapi mereka mau beriman. Kata Rasul, merekalah orang-orang yang sangat menakjubkan keimanannya. Jadi kita ini dipuji Pak, oleh Rasul, dipuji. Kita bukan sahabat, kita bukan nabi, kita bukan malaikat, tapi mau beriman, itu dipuji oleh Rasul SAW. Sampai beliau mengatakan ikhwani. Kalau sahabat itu kan ashabi, ya, kemudian para sahabat juga ada hawarin, tapi tentang kita Rasul menyebutnya ikhwani. Mereka adalah saudara-saudaraku. Siapakah? Yu'minu nabi, mereka beriman kepadaku, walam yarauni, padahal belum melihat aku. Mereka tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Itulah saudara-saudaraku. Kalau kalian sahabat-sahabatku, tapi nanti akan ada saudara-saudaraku. Mereka beriman padahal tidak pernah melihatku. Jadi kita ini disanjung oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang menakjubkan pertama, yang kedua adalah saudara-saudara beliau. Karena kita beriman dan tidak pernah melihat beliau. Karena kita beriman tidak pernah mendapatkan langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah wahai umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup ada satu hadis lagi, ya. Nabi SAW bersabda, ini hadis dari Al-A'mas. Sami itu Abu Shalih yaqulu. Aku mendengar Abu Shalih mengatakan, Sami itu anna Abu Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, Rasul SAW bersabda, salat berjamaah seseorang itu adalah sama dengan atau setara dengan 25 kali lipat orang salat sendiri. Dalam sini bahkan lebih baik dari salatnya di rumah dan di pasar-pasarnya sebanyak 25 kali lipat. Jadi sholat di masjid berjamaah itu lebih baik dari 25 kali lipat sholat di rumah ataupun sholat di pasar-pasar. Wa dzalika annahu idza tawaddaa, ini ada tambahannya. Apabila seseorang berwudu, fa ahsanal wudu'a, dia memperbagus wudunya.
Berarti memperbagus wudhu itu saat wudhu dikala malas, dikala tidak giat, tidak semangat, kita wudhunya dibagusin. Nabi memberikan apresiasi. Barang siapa yang melakukan wudhu, dia memperbagus wudhunya. Dalam riwayat lain, memperbagus wudhunya saat dia sedang malas. Summa kharaja ilal masjid, lalu keluar dari masjid. Ini sunnahnya berarti wudhu itu di rumah. Wudhu itu sunnahnya di rumah. Datang ke masjid sudah bawa wudhu, sehingga setiap langkahnya itu dihitung oleh Allah SWT. Setiap langkah mengangkat derajat, menghapus kesalahan. 10 kebaikan. Itu 3 bagi orang yang berangkat ke masjid. Setiap langkah itu, satu langkah itu diberikan, diangkat derajatnya, diberi pahala 10, dihapus kesalahan. Diangkat derajat, dihapus kesalahan, diberi pahala. Diangkat derajat, dihapus kesalahan, diberi pahala. Setiap langkah kita rasakan sambil baca doa. Allahumma ij'alni amami nura wa an yasari nura wa an yamini nura wa min khalfi nura wa an wajhi nura wa an qalbi nura. Itu doanya berangkat ke masjid. Ya Allah, berikan hamba cahaya di wajah hamba, di hati hamba, di tangan hamba, di kiri hamba, di bawah kaki hamba, di mata kepala hamba, berikan cahaya. Depan belakang, atas bawah, ya Allah berikan cahaya. Artinya berikan cahaya dalam kehidupan hamba. Baik cahaya maknawi yang sifatnya basirah, atau cahaya yang sifatnya itu mancar dari badannya, dari tubuhnya. Itu doa kita menuju masjid. Maka orang rajin ke masjid dan baca doa ini akan bercahaya. Tapi bukan patroma, bercahaya betulan. Memang wajahnya bercahaya, mantulkan aura dari wudhunya, dan juga hatinya juga bercahaya. Dia punya basirah, ketajaman mata hati dari efek doa dia membaca Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi wajhi nura dan seterusnya. Nah ini barang siapa yang wudhu di rumah, dia memperbagus wudhunya, kemudian berjalan keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa sholat, ke masjid hanya untuk sholat, tidak ada niat lain. Bukan untuk rapat, bukan untuk undangan lain-lain, sebenarnya memang benar-benar ingin sholat, illa sholat, lam yakhtu khutwatan, dia melangkah setiap langkahnya itu rufi'at lahu biha darajah, diangkat derajatnya. Wa khuttu anhu biha khati'ah, dihapuskan dosanya. Fa idza sholat, lalu apabila dia sholat, lam tazal malaikah tusolli alaih, kalau dia sholat di masjid itu dan menunggu sholat berikutnya, kalau dia mau menunggu maka dihitung sedang sholat. Orang maghrib nunggu isya di masjid aja duduk, baik tilawah atau mungkin ngobrol atau mungkin istirahat atau apalah, yang penting dia di hatinya saya nunggu isya. Itu 1 jam dia nunggu isya dihitung sholat. Ini pahala bari ngobrol itu gitu. Itu namanya pahala bari ngobrol. Kita ngobrol nunggu sholat isya dihitung sedang sholat, dan malaikat standby mendoakan. Apa doanya? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang ini, ya Allah ampuni dosa-dosa orang ini. Itu namanya ibadah bari nyalset eta. Kita duduk tapi malaikat ngedoakeun. Kita duduk dihitung sholat. Kapan? Saat kita menunggu sholat berikutnya. Kabayang paminungan dosa isya dugi ka subuh, awi mah di dewe ngatosan subuh. Ngatosan subuh. Nah, itu dihitung semalamannya, itu dihitung sholat subuh. Makanya saat kita beres sholat isya, tancapkan dalam hati saya nunggu sholat subuh, supaya dihitung sholat subuh. Maka tidak heran ada hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang sholat isya berjamaah, kaman sholat nisfalailah, dia seperti sholat setengah malam. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, dia mendapatkan pahala sholat setengah malam. Wa man sholal isya wa subha fi jama'atin kaman sholal lailah. Apabila dia sholat isya berjamaah ditutup dengan subuh berjamaah, dia seperti sholat semalam penuh. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Muslim, ada juga dalam hadis Tirmizi. Sahajalmi nungantosan sholat, dia sholat isya kemudian sholat subuh, maka dia mendapatkan sholat semalam penuh. Itu sinkron dengan hadis ini. Artinya menunggu sholat tidak mesti di masjid, di rumah juga kita nunggu sholat. Kita sholat beres subuh nih, beres subuh, dalam hati kita tuh saya nungguin sholat zuhur, itu dari subuh ke zuhur dihitung sholat. Kita sholat isya di masjid, lalu dalam hati setelah sholat ba'diyah saya nunggu sholat subuh, dihitung sholat. Maka tidurnya ibadah, karena tidurnya itu semata nunggu sholat subuh.
Supaya bernilai gitu, tidur kita tuh bernilai. Ketika tidur niatkan, saya tidur nungguan sholat subuh. Kalau tidurnya belakasak begitu tibra, terniat bahwa akan menunggu waktu subuh, tidak bernilai tidurnya. Maka supaya tidur kita berkualitas secara imani dan berkualitas secara jasadi, saat kita tidur dalam hati sambil baca doa, dan setelah baca doa misalkan niatkan saya tidur untuk nanti subuh bisa bangun. Itu tidurnya dihitung nunggu sholat. Untuk masalah alarm ya. Masang alarm mangga itu teknis. Bade masang alarm mangga teu mangga. Tapi da aya tipe anu pamit di alarm teh teu gugah. Mesti di alarm sebagai bentuk pembiasaan. Nanti lama-lama alarmnya nggak dipakai, bangun dengan sendirinya. Kan ada rumusnya itu. Dipaksa, lama-lama menjadi biasa, lama-lama menjadi suka. Setelah suka menjadi cinta. Kalau sudah cinta, apapun akan dihajarnya yang dihadapan. Akan dilawan, didobraknya supaya mencapai apa yang dia cintai. Berawal dari dipaksa. Ke masjid itu dipaksa dulu. Lama-lama menjadi biasa. Setelah biasa jadi suka. Setelah suka jadi cinta. Kalau udah dicinta, udah hujan ngagebret cika kumaha wae ke masjid. Mau kayak apapun kondisi kita, karena sudah cinta ke masjid, lawan. Itu namanya orang sudah cinta. Bahasa Arab, bahasa Jawanya tuh tresno jalaran soko kuliner kulino ya, kulino. Cinta itu akan tumbuh ketika sering apa namanya bersentuhan. Kuliner metodenya tresno jalaran soko kuliner gitu. Itu dalil suami yang sering ngajak istrinya kulineran itu biasanya tambah geget, tambah suka. Nah, jadi paksa, lama-lama jadi biasa, setelah biasa jadi suka, setelah suka jadi cinta. Kalau udah cinta, jangankan alarm, tidur jam 3 untuk bangun jam 4 bisa. Kalau sudah cinta, sudah biasa, itu bisa. Tapi kalau tidak biasa, mau tidur jam 7 Isya pun, karena tidak biasa bangun subuh, labras terus sampai ke jam 6. Ya, tidur pada Isya jam 8, tetap bangunnya jam 6, karena memang tidak biasa. Itulah yang dimaksud dengan pembiasaan atau ta'widul amal. Jadi kita menunggu subuh setelah sholat Isya dihitung itu dalam sholat. Setara atau semakna dengan hadis Nabi, barang siapa yang sholat Isya berjamaah dan subuh berjamaah, dia mendapatkan pahala semalam suntuk, seolah kita begadang sholat malam itu. Kan luar biasa, seolah kita begadang sholat satu malam itu. Dan tidak ada yang kuat sholat satu malam, nggak ada yang kuat. Nah, kita bisa memperolehnya dengan menunggu sholat subuh. Mangadi tos Isya niatkeun abi kulam ngantosan sholat subuh kenging pahala satu malam. Nah, itu ketika bangun tidur wudu enggak kan? Bangun tidur wudu untuk sholat tahajud. Untuk sholat witir. Nah, kalau tidak bangun tidur mah tidak segar. Doa kemudian bangun. Wudu dan sholat. Itu apa namanya? Cara kita memperbanyak pahala dengan ibadah-ibadah yang sederhana. Kita sholat Isya menunggu sholat subuh. Nanti setelah zuhur sholat tidur nunggu sholat asar. Jadi zuhur ke asarnya dihitung kita nunggu sholat. Fa idza shalla lam tazil malaikatu sholli alaihi ma dama fi shalahu. Barang siapa yang menunggu sholat, maka malaikat mencatatnya orang itu sedang sholat. Allahumma sholli alaihi. Ini doa malaikat. Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, limpahkan keberkahan kepada orang ini. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada orang ini. Ya Allah, limpahkan maghfirah kepada orang ini. Malaikat berdoa untuk kita kepada Allah. Allahumma sholli alaihi. Sholli alaihi itu ada 4 makna: barokah, taufik, maghfirah, rahmah. Kalau Allah sudah mensolawati hamba, itu artinya berkah, rahmah, kemudian maghfirah dan juga wiqayah, penjagaan, rahmat, keberkahan dan juga ampunan. Maka itu doa malaikat untuk kita. Mudah-mudahan malaikat senantiasa mendoakan kita dengan cara kita menunggu sholat dengan sholat berikutnya. Jadi malaikat mendoakan terus. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, wa la yazalu ahadukum fi sholatin man tadra sholat. Siapapun orang menunggu sholat berikutnya, maka dia dihitung sedang sholat. Allah ta'ala bisawab wa taufiqun illa billah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.